Jadi kalau soal elektrokimia, yang penting Anda bisa bagaimana reaksi redoksnya, suasana asam basa, reduksi yang mana di katoda, anoda pasti ya oksidasi dan reaksi total. Itu ya, suasana asam, suasana basa. Kemudian nanti masuk ke spontanan, kemudian kalau dia masuk ke KSP atau pH bisa masuk ke sana, atau nanti bisa masuk ke elektrolisis. Ya. Oh ya, ada satu hal nanti saya akan jelaskan terkait elektrolisis, terutama untuk ion-ion tertentu ya. Kayak kita bahas dulu yang ini, mau dibahas atau nggak usah? Tetap udah paham. Saya nggak belum juga nemuin jawabannya. Dibahas? Boleh dibahas, Pak. Oke. Setengah reaksi redoks, reaksi oksidasi dalam sel volta. Oksidasi yang mana jadinya? Halo? Hafid, yang mana Hafid? Oksidasi yang mana nih? Erlina? Safira yang mana oksidasi? Yang Fe bukan, Pak? Iya, jangan yang bukan. Iya. Iya, iya, Pak. Kenapa? Karena potensi reduksinya lebih negatif kan dibandingkan potensi reduksi. Karena semakin besar potensi reduksinya, semakin mudah tereduksi. Ya benar. Jadi Fe, kalau ada tulisan begini, berarti kan Fe3+ menjadi Fe2+ kan? Kalau ada tulisan begini ya. Dan ini ada elektron, kan reduksi. Ada juga orang menuliskannya seperti ini, Fe3+, kemudian Fe2+, terus PT misalnya. Nah, bisa juga ini adalah elektrodanya, kemudian ini adalah reaksinya, karena dia masih satu fasa. Gitu ya. Kan satu itu, strip itu, garis itu kan satu fasa ya. Jadi reaksi oksidasi berarti kebalikannya kan? Fe2+ menjadi Fe3+ plus 2 elektron. Plus elektron. Jangan lupa fasanya. Udah. Reaksi oksidasinya yang A sudah kejawab. Yang B, kutub mana reaksi A terjadi? Negatif. Ya kan? Kan kalau katoda untuk sel volta positif, anoda negatif. Soal ini bisa dikerjakan dalam waktu 5 menit sebenarnya. Kalau Anda paham. Jadi jangan menghafal soal dan jawaban. Saya ingatkan ya, kalau Anda menghafal soal dan jawaban, berarti Anda akan dapat E. Anda akan nggak ngerti. Saya rubah aja ini jadi FE, bukan saya jadi GMG gitu. Mungkin nggak. Yang jelas kalau Anda paham, Anda ngerti. Kalau Anda paham, yang ulang tahun depan Anda ditinggalin teman-teman kalian, Anda akan sama dengan adik kelas kalian, pilihan. Terserah. Sekarang kan masih enak-enak, masih sama teman-teman. Mulai ditinggal teman-temannya, hilang. Males kuliah. Lebih malas dari sekarang. Itu sudah pasti di universitas begitu deh. Kalau di SMA kan dinaikin. Naik kelas, mau naik kelas. Oh ini tinggal. Masa bodoh kamu semua cuma sendiri FTSL Jatinangor yang 2021 nanti. Masa bodoh. Sama di pekerjaan kayak gitu. Yang rajin ini, yang ini dimutasi kemana? Karena Anda akan menjadi profesional. Bukan lagi menjadi orang yang anak manja gitu ya. Artinya. Ya, makanya semua bisa dapat yang baik, semua bisa dapat yang buruk. Karena universitas punya sistem seperti itu. Ya, sistemnya memang sistem yang
mengagetkan kalau dari keluarga SMA. No toleransi, kalau ada toleransinya ya dikit. Itu pun kalau betul-betul sudah tinggal jauh, itu pun ya mahasiswa tingkat akhir banget. Oke, setarakan setengah reaksi reduksi. Yang mana nih? Jadi kalau ini jadi apa? 2 jadi F minus. Tulis saya dulu seperti ini. Nah, sekarang setarakan. Ini kan 2 F minus. Ya, lalu tambah 2 elektron. Gitu kan? Ya. F minus, F2 tadi ya. Tambah 2 elektron. Jadi 2 F minus. F2 halogen, ini gas ya. Gas F2. Kemudian, untuk manakah reaksi terjadi? Positif. Tuliskan elektron yang diundangkan dalam sel volta. Elektrodanya apa nih? Ayo. Disebutkan nggak di sini? Nggak ada ya? Karena semuanya larutan, reaksinya menjadi larutan, ya berarti elektrodanya adalah biasanya inert ya. Karena kalau dua-duanya larutan, bukan logamnya. Bukan logam yang mengendap. Kalau logam yang mengendap, bisa kita pakai elektrodanya itu. Jadi bisa PT, mau pakai karbon boleh gitu ya. Atau mau pakai emas boleh. Yang inert aja. Kalau hasilnya menghasilkan larutan. Notasi selnya, saya ambil cuma PT ya. Jadi PT, kemudian tulis dulu yang mana? Oh iya, reaksi totalnya dulu. Reaksi totalnya jadi apa? Ini kali 2 ya. Jadi 2, ini 2, ini 2. Fe2 plus tambah F2 gas. Ini 2 ya. Kemudian Fe3 plus tambah 2 F minus. Paham? Jadi PT kemudian 2F minus jadi F minus ya, jangan pakai koefisiennya. Kemudian Fe3 plus yang oksidasi dulu. Sorry, yang oksidasi yang mana? Yang oksidasi yang mana? Yang oksidasi. Fe kan? Fe3 plus ya. Oksidasi. Oksidasi kan? Anoda. Ini kan Fe3 plus, kemudian Fe2 plus. Jadi yang oksidasi dulu, kemudian jembatan garam, reduksi. Reduksi mana? Reduksi. F2 ya. Tunggu, ini kebalik. Ini dulu ya. Reaktannya dulu baru produknya. Kemudian ini F2 menjadi F2 sama F minus. Tidak fasa ya. Ya, kuas. Ini kalau mau disebutkan konsentrasinya lebih bagus ya. Kalau nggak disebutkan ya berarti nggak ada. Jadi ini misalnya ada konsentrasi 1 molar. Ini karena semua kondisinya masih dalam keadaan standar, sebenarnya masih 1 molar yang tekanan 1 atm. Gambarkan diagram sel volta. Diagramnya berarti saya gambar di sini aja ya. Berarti diagramnya seperti ini. Kemudian ada voltmeter. Bukan. Ini elektrolisis. Ini yang begini ya. Ini tadi elektrolisis, ini voltmeter, kemudian oke. Nah, kalau dilihat di sini, ini ada jembatan garam kan? Tadi maunya platina ya.
Nah, sekarang tinggal masukin mana katoda mana anoda. Ini katoda misalnya, ini anoda. Katodanya tadi adalah F2 ya, gas sama F minus. Jadi akan ada gelembung. Nah, jadi kalau dia menghasilkan gas atau memberikan gas? Memberikan gas ya, jadi F minus. Berarti bukan gelembung. Jadi kalau dia menghasilkan gas, ada gelembung-gelembungnya ya. Kemudian ini Fe. Nah, kalau diagram sel harus disampaikan juga arah aliran elektronnya. Arah aliran elektron kan dari anoda ke katoda ya. Betul? Nah, arusnya segini, arusnya ke sini ya. Ini adalah elektron. Ini jembatan garam, biasanya kita pakai KCl. Ya. Seperti itu buatnya. Ada yang mau ditanya? Lengkapi arah aliran elektron dan arah arus, sudah ya. Tentukan nilai potensial reduksi sel pada keadaan standar. Ini jadinya berapa? Dua 2,87 dikurangi 0,77 ya. Berapa? 2,1 Pak. 2,1 volt. Perubahan energi bebasnya? Delta G standar sama dengan NFE0. Yang terlibat berapa elektronnya? 2 ya. 2 kali, ini nggak dikasih tahu F-nya berapa, terpakai 96.500 kolom per mol kali potensialnya berapa? Berapa jadinya? Ini adalah delta G standar. Ada yang mau nanya? Ini ditanya semua ya. Konstanta kesetimbangan gimana dapat? Delta G standarnya? Oh ini belum. Lupa ini ada PT ya. Ada yang karena kan katoda anodanya pakai PT ya. Oke, silakan ada yang mau bertanya. Pak, mau nanya, Pak. Ya, Yang di delta G tadi, yang N itu apa tadi, Pak? N itu adalah jumlah elektron yang terlibat. Kan elektron yang dilepaskan 2. Masuk lagi 2 kan? Jadi elektron yang terlibat inilah menghasilkan listrik nanti. Ini kan elektronnya 1, ini elektronnya 2 kan? Ini kali 2, ini kali 1. Jumlah elektron yang terlibat, dia mau menghasilkan reaksi totalnya kan? Halo? Iya, Pak. Makasih, Pak. Pak mau tanya, Ya. itu yang delta G-nya nggak pakai minus, Pak? Oh ya, ini pakai minus. Karena kan dia spontan. Sih. Ini nanti dia akan jadi minus. Ada lagi? Minus berapa? Ini pasti spontan. Kan kalau potensial sel standarnya positif, masih ingat kan? Kalau potensial selnya positif, delta G-nya pasti negatif, nilai K-nya besar dari 1. Ada lagi? Dapatnya berapa delta G standar? Halo?
Nggak ada? Udah lewat kalau nggak ada yang hitung ya. Besarnya konstanta kesetimbangan reaksi redoks. Karena kita akan banyak soal nanti di sini. Ini jadinya delta G standar sama dengan min RT ln K. Kan ya? Dari termodinamikanya, R-nya 8,314 per NF, sorry. RT ln NF per K ya? Ln K ya? Ini benar nggak? Halo? Konstanta kesetimbangan yang coba kita turunkan. Delta G itu adalah delta G0 plus RT ln Q. Ya. Tulis ini min NFE sel min NFE non sel plus RT ln Q bagi NF sel kan sel. Oh, ini kalau yang kan dari sini kalau delta G-nya itu kan min RT ln K ya, berarti ya. Karena kan kalau ininya 0, berarti delta G-nya pindah ruas, ini jadi min RT ln K kan, ya, berarti pakai ini. 8,314. Ini soal yang ini sebenarnya ya, yang ini yang L pakai persamaan Nernst. Ini nilai yang K dulu. Berapa jawabannya? Gitu kan? Jadi kamu dapat K-nya adalah epsilon min delta G0 per RT. K-nya harus lebih besar dari 1. Karena kita tahu kan delta G-nya negatif. Keadaan standar. N0 selnya positif kan. Ln K-nya positif harusnya. Ya. Berapa delta G-nya? Delta G-nya negatif 405.300. 405.300. Ini sudah kilojoule per mol. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang L. Yang L tekanan gas floor-nya 0,5 atm, seluruhnya 0,1 molar. Kalau dilihat dari reaksinya kan jadi gimana? Reaksinya tadi jadi 2F2 plus tambah F2 gas menghasilkan 2Fe3 plus tambah 2F minus ya. Nah, ini berarti kalau kita masukkan ke sini, K-nya berapa? Bisa ya, dapat ya. Saya kalau tunggu kalian tuh lama, soalnya ada kalkulator sebentar. 80 orang, kerjain satu soal. Tapi ternyata yang datang sekarang berapa? 67 orang. Coba nih hitungin nih. 0,21 volt dikurangi R-nya kan 8,314 Joule per mol Kelvin. Terus T-nya 298 kan karena kondisinya diketahui di sini ada suhunya 25 derajat lah ya.
Kalau tidak diketahui suhunya 25 derajat Celcius. Kemudian N-nya itu adalah 2, kemudian Fi-nya itu 96.500. Masukin. What? Kali 298. 2 dikali. Itu ya. Terus nanti ln Q. Q-nya ini yang Anda harus tahu. Q-nya itu bagaimana jadinya? F minus pangkat 2, Fe3 plus pangkat 2 per tekanan F2 terus Fe2 plus pangkat 2. Kan? Halo. Jadi kita dapat di sini adalah, coba hitung semua. 67 orang loh menghitung. E-sel sama dengan 0,21 volt minus 8,314 kali 298 per 2 kali 96.500. Ada juga pakai 96485 kalau di soal nanti dilihat. Ln F minusnya 0,1, ini 0,1, 1 ya. ATM-nya berapa tadi? Oh, 0,5 ATM. Ini ya. 0,5, 0,1 kuadrat. Ini ya. Berapa? Ini sudah ranah matematika. Ini matematika. Wajib pakai kalkulator. Ini yang nomor L. Nah, yang M, tinggal cari SL-nya positif, maka dia delta G-nya negatif. Yaitu spontan. Berapa dapatnya? 68 orang menghitung, 67 orang. SL-nya 0,26, Pak. 0,26 volt. Ada penambahan ya. K-nya tadi berapa? K-nya? Nya 1,1096 kali 10 pangkat 71. 6. Ya kan? K-nya lebih besar dari 1 kan? K-nya lebih besar dari 1, potensinya positif, delta G negatif, spontan. Jangan perhatikan ini tadi S-cell sama N-cell tadi ya. Ini persamaan Nernst. Ini soalnya saya sudah kasih beberapa minggu yang lalu. Ya. Dan di M-Teams atau di Edunext. Ini soal standar. Kalau tadi dibilang light fine, soal yang mudah. Nah, ini mudah. Kalau kamu tidak bisa kuasai soal mudah, masalah soal kuis, cuma tulis rumus, nggak diisi. Atau kosong. Atau ngaco. Oke, ada yang mau ditanya? Sama semua jawabannya atau ada yang beda? Sama, Pak. Yang SL-nya 2,15 volt, Pak. Ya.
Yang mana? SL 0,2,15. 2,15. Ini gede banget ya. 2,15. Ini. Maaf Pak, tadi NO cell-nya pakai yang 2,1. Tadi nol saya mana sih? Oh iya 2,1. Kok 0,21 saya? Ini salah ya. Nah, makanya. Ya benar ini ya. Makasih koreksinya. Makanya Anda lihat nggak kemarin tadi nol saya? Kan 2,87 volt dikurangi 0,77. Oke, lanjut. Ada lagi? Hasna, kenapa Hasna tadi? Kalau mau bahas soal kuis 2 kemarin boleh nggak, Pak? Saya nggak punya. Kamu punya? Ada, Pak. Oh, sudah. Sebenarnya saya juga ada soal. Kalau kamu ada soal ya apa? Lebih lama sih. Karena saya belum lihat. Jadi, atau sambil disiapkan saya kasih soal yang lain ya. Biar nggak buang waktunya. Harusnya ada apa namanya? Kasih dulu. Harusnya ada waktu tambahan untuk bahas itu. Tapi di sini juga boleh. Teman saya juga ada soal yang mungkin bisa juga tambahan buat kalian. Karena variasi yang butuh banyak kalian harus tahu. Oke, saya mau kasih tahu hal yang penting juga di sini elektrolisis ya. Hasna bilang ya kalau sudah siap. CuBr2 di sini kan kalau kita lihat kalau dibilang CuBr2 dalam air berarti ada kemarin yang saya ajarkan diketahui potensial reduksi Cu dan ada potensial reduksinya air ya. Kemarin saya bilang bahwa ambil yang lebih positif ya untuk bisa menghasilkan NO cell-nya katoda dikurangi anoda kan. Ya, kita mau menghasilkan potensial reduksi katoda yang lebih positif, yang ini lebih negatif, untuk dia bisa spontan menghasilkan potensial sel yang positif. Kemarin kayak gitu kan? Halo? Ya, halo? Ya, Pak. Ya. Cuman ada hal yang pengecualian, terutama yang ini, yang semua anion-anion halogen. Kalau anion-anion halogen, berarti kalau katoda tidak masalah ya. Nah, sekarang yang anoda. Nah, kalau untuk anion halogen, ini karena pakai elektroda apa ya dia? Nah, untuk anion halogen, kalau kita lihat kan potensial reduksi anodanya dia lebih negatif kan, dibandingkan yang potensial reduksi si air. Kan kemarin air kan bisa reduksi menghasilkan H2 atau air menjadi O2. Seharusnya kita mengambil yang ini memang betul.
Ini kalau ini yang betul ya, berarti ambil yang negatif kan. Tapi ada beberapa yang dimana kita harus mengambil yang positif. Tapi memang betul kita harus mengambil yang negatif. Jadi ambil yang lebih negatif. Ambil yang negatif yang mana? Yang ini ya. Ya udah benar berarti ya. Kemudian saya kasih soal yang lain. Jadi kita ambil BR sebagai reaksi di anoda, katodanya adalah tadi apa? CU ya. Nah, lebih positif. Kuncinya itu, bagaimana kita membuat dia spontan. Jadi kita harus melihat, kan kation akan ke katoda, anion akan ke anoda kan? Karena katodanya kutubnya negatif. Anodanya kutub positif kalau elektrolisis. Oke, kita lihat soal yang berikutnya nih. Yang mana ini? Ini juga kan ya, Na2S misalnya. Na2S, katoda pasti kation, kan dia negatif kan, dan H2O yang tereduksi. Kita ambil yang paling positif, ini yang menjadi kandidat di katoda. Kemudian di anoda adalah yang S2-, karena dia lebih negatif. Kemarin kayak gitu kan. Dengan reaksinya seperti ini, reaksi total. Jadi, yang penting Anda kalau elektrolisis, bagaimana bisa menghasilkan potensial reduksi yang lebih positif, dan menentukan mana potensial sel standar yang lebih positif, dan bagaimana menentukan katoda dan anodanya. Nah, kalau di soal ini, yang saya bilang, mana kutub positif dan kutub negatif. Kita tahu kutub positif dalam elektrolisis adalah anoda, katodanya adalah kutub negatif kan. Sekarang saya tanya, di dalam ada larutan Na, Mg, NaCl berarti ya, NaCl sama MgCl2. Di dalam larutannya seperti ini. Dihubungkan dengan elektroda, dikasih arus. Seperti itu ada elektroda di sini. Nah, reaksi di anoda kira-kira apa? Kandidat yang di katoda dulu ada. Di anoda dan katoda dulu. Anoda, kandidatnya apa saja? Cl2 kan? Terus ada H2O, jadi O2. Ini kan masih reaksi reduksinya. Dan ada, udah ada. Kalau di katoda apa? Ada anoda, ada Na+, ada Mg, dan ada H2O ya. Nah, kalau di katoda, tinggal ambil yang paling positif kan? Yang mana? Halo? Ambil yang mana? Ambil yang ini kan? Halo? Iya, Pak. Berarti reaksi yang terjadi adalah H2O jadi H2 kan? Nah, tinggal yang reaksinya dalam air kayak gimana? Reaksi dalam air kayak gini ya. 2 elektron tambah H-. Ini kamu ini saja paham ya. Ada 2 elektron, tinggal disetarakan saja sih sebenarnya. Jadi ini tambah, ini H2, ini H2, berarti tambah O kan? Berarti tambah O-. Ditambah 2 elektron. 2 H2O ya. Seperti itu. Ini kan awalnya begini. Nah, coba kamu lihat. Ini H2, ini O. Kamu mau tambahin apa? Pasti OH kan? Nah,
Terus ini tambah 2 elektron. Udah setara belum? Belum, hanya masih 3, 2 kali 2. Ini berarti 2. Setara kan? Seperti itu. Dan katoda itu reduksi. Nah sekarang, nah ini yang kamu lihat nih. Harusnya kita ambilnya adalah yang mana? Harusnya kita ambil yang mana? Halo? Latvian? Harusnya kita ambil yang mana? Yang ini kan? Halo? Iya, Pak. Tapi yang terjadi adalah, jadi reaksi yang terjadi untuk NaCl dan MgCl, si Cl-nya yang bereaksi. Kalau yang B ini jadinya dapatkan dengan memperoleh logam Na? Tidak ya. Karena nggak ada. Jadi, entah ininya salah ya, atau benar. Karena halogen itu rata-rata apa namanya? Yang diambil anionnya adalah yang ini. Yang jadi karena dia lebih elektronegatif, dia malah hanya dia yang bereaksi. Karena rata-rata kalau dengan air, malah yang dipilih adalah yang bereaksi adalah Cl. Tapi kalau kita lihat di sini dengan Br tadi, COBr nya H2O. Tadi COBr ya. Nah, kalau dengan Br sesuai. Tapi kalau dengan soal yang ini Cl yang terjadi. Jadi 2 Cl minus menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron yang teroksidasi. Jadi kalau dia Cl minus, kemudian ada F minus, ini biasanya adalah halidanya yang teroksidasi, bukan air. Jadi kalau ada halida dibandingkan dengan air, dan dia lebih besar daripada air, halidalah yang akan menjadi teroksidasi. Tapi kalau ada halida, ini khusus yang halida ya, bereaksi dengan air dan dia potensinya lebih kecil, berarti sesuai aturan. PR-nya lebih kecil yang ya. Jadi di sini saya ingin mensyaratkan bahwa untuk halida, kalau dia memiliki potensi reduksi lebih besar daripada air, ambil yang halidanya untuk dia bereaksi di anoda. Tapi kalau dia memang lebih kecil, ya berarti ambil yang air. Seperti kalau dia lebih kecil, ya ambil yang halidanya. Seperti itu. Karena beberapa ada yang tricky memang untuk yang halida. Karena ada yang tidak bisa menjadi potensialnya di lapangan, ternyata air lebih yang tercipta bukan si gas O2 tapi Cl. Jadi kalau dari hasil eksperimen, jadi dia ada potensial yang lebih besar sehingga lebih memungkinkan dia ingin teroksidasi dibandingkan air. Nanti saya kasih ini salah satu contoh soal. Nanti saya kasih contoh soal yang lainnya terkait hal itu. Terutama untuk klorida ya, sama F. Kalau yang lain, kayak misalnya tadi F minus kan, F minus juga gede kan, berapa tadi itu? 2,87 kan?
Nah, kalau mainnya di sini 2,87, F-nya juga akan yang bereaksi sebenarnya. Jadi hati-hati untuk yang CL sama F. Kalau BR, ya sesuai aturan yang tadi. Kemudian itu kalau yang ini udah kita bahas ya untuk lelehan. Jadi NaCl sama MgCl kalau lelehan air tidak masuk dalam potensial reduksi. Oke, Mangga. Asna udah siap? Mau Udah share screen? bikin Pak dari tadi. Oh, kamu nggak bisa ya? Udah bisa share screen Pak. Oh, bentar. Kirain harus di co-host dulu ya berarti. Silakan. Itu Pak tadi sudah saya kirim ke WA Bapak aja yang share. Ya, kirain kamu share screen. Menurut saya kan ya download lagi. Bentar. Terus saya buka dulu ya. Yang lainnya coba kerjain yang lain dulu. Bentar. Klinik masih ada? Masih Pak. Sekarang. Tungguin ya. Siap. Yang lainnya paham ya. Jadi yang CL min sama F. Jadi kalau halida memiliki potensial reduksi yang besar daripada air, pakai yang nah ini dia. Oh, ini saya kelihatan. Halo. Sudah ada, Pak. Hah? Sudah ada, Pak. Sudah. Mari saya lagi download nih. Gede juga filenya. Udah baca? Nah, sekarang kita coba lihat terkait KSP. Apa yang kamu lihat ini? Halo? Yang NH4Cl, Pak. Ya. Kayak gitu nggak soalnya kemarin? Usahainnya ini. Nah, dua aja dulu ya. Ini dulu paham nggak soal ini yang saya tampilkan? Ya, kalau dilihat di sini AgCl, N4Cl, dan Ag3 membentuk endapan putih. AgCl memiliki kelarutan rendah dalam air. Itu kelarutan AgCl. Gampang ya. Jadi Anda kelarutannya kan S kuadrat, dapat S. Kemudian kamu cari gramnya, kali mR-nya, kemudian dapat miligram per liter. Halo? Yang kuis kemarin ini ada nggak?
Ribet kalau baru download, nyiapin. Waktunya terbuang untuk instalasi. Udah pakai soal saya dulu aja dulu ya. Ini masih loading dia. Saya mau taruh di sini sebenarnya tadi. Cuman masih loading. Udah. Saya lanjut aja dulu dengan yang lain. Oh iya, ini ada. Ini tadi udah ya? Halo? Paham ini? Paham, Pak. Pak. Ya? Kenapa Firly? Enggak Pak, paham maksudnya. Tentukan pH larutan jenuh MgOH 2 kali. Berarti kan kita mau cari konsentrasi OH- kan di sini. Nah, di sini kita bisa dapat OH-nya, berarti kan ujung-ujungnya juga kelarutan, tapi kelarutannya pada OH-. Bagaimana? Buat lagi reaksinya. Dalam air, MgOH 2 kali, jadi Mg2 plus dan 2 OH-. Ingat, ini 2 kalinya dari kelarutannya kan? Dan 2 molnya. Jadi di sini KSP, kemudian Mg, kemudian OH- ya. Kan 4S pangkat 3. Anda dapat kelarutannya, itu HS-nya. Kemudian Anda dapat OH-nya kali 2. Setelah itu dapat POH. Nantilah di akhir kita bahas yang soal kuisnya. Ini dulu aja. Yang mudah-mudah katanya soal Pak Yudi kan mudah. POH. Dari POH kamu dapat pH 10,43. Itulah namanya. pH larutan jenuh berarti pH saat dia memiliki KSP-nya ya. Karena memang MgOH 2 kali kan larutannya tidak mengendap. Larutannya mudah mengendap. Hidroksida itu mengendap semua kan, kecuali logam alkali dan alkali beberapa alkali tanah yang BA saja. Itu kan dari kelarutan tidak satu Anda sudah belajar. Nah, terus ada soal lagi. Jika ke dalam 1 liter larutan jenuh ditambahkan 25 ml larutan HCl. Nah, ini kan asam basa ya. Ini asam tambah basa, jadi garam dan air kan sebenarnya. Lalu sebenarnya kan reaksinya itu seperti ini. Anda masih ingat kan waktu di net ionik kalau senyawa asam, ini kan solid, ini aqueous, ini liquid. Dia kan akan menjadi MgOH 2 kali, solid kan tidak terurai, dan jadi H+, dan Cl- kan, ini 2 ya. Kalau kita uraikan jadi ion-ionnya, seperti ini. Itu ya, tambah 2 O. Nah, ini kan spektator. Sebenarnya reaksinya adalah seperti ini. Yang bereaksi. Oke? Nah, kalau dilihat di sini kan ada penambahan asam, kemudian ada garam dan air. Reaksi penetralan. Jadi Anda cari dulu Mg2 plusnya berapa kelarutannya. Kan ada KSP-nya nih. Kelarutannya kan ini. 1,357 kali sekuat min 4. Ya. Setelah penambahan HCl, berarti kalau ditambahkan HCl 0,1 molar, dia kan jadi
ion Mg2+ juga kan. Berarti di sini dia akan ada penambahan volume. Karena volumenya awalnya 1 liter ditambah 25 mili kan berarti ini kan berapa? 0,025 ya. Di 1,025 liter. Jadi dari kelarutannya si Mg2+, kali bagi saja volume. Dan dapat konsentrasi Mg2+ yang dihasilkan. Ya. Kalau asam basa biasa nanti lama sih. Jadi kalau misalnya Anda di sini mau pakai, kan tetap ion Mg2+ kan, hanya penambahan kelarutannya saja kan. Jadi Mg2+ juga sebenarnya di sini dicari. Kalau ditanya berapa pH-nya, bisa nggak? Cari H+-nya di sini. Kalau cari pH-nya, ini kan ada molaritasnya sudah ya. Ini ada molaritasnya si MgO apa? Si H+-nya berapa? Nanti kan ada 0,1 molar nih. 0,1 molar berapa mol? Dibagi volume total. Nanti ada dapat molaritas si H+. Gitu ya. Nanti dapat molaritas H+, itulah pH-nya. Jadi tergantung di mana yang ditanya. Yang ditanyakan yang sekarang Mg2+. Lanjut, tentukan pH larutan setelah penambahan 25 ml HCl 0,1 molar KSP-nya Mg2 kali. Nah, kalau ini, oh iya tadi ya. Tadi MBS ICE dulu, apa mula-mula bereaksi sisa dulu. Jadi tadi ini molnya berapa? Jadi ini ada molnya berapa? Ini molnya berapa? Aman yang bersisa? Ini kan? Kemudian ini ada berapa? Nanti dapat molaritasnya. Molaritas ini adalah pH-nya yang tadi saya bilang. Jadi lihat molnya yang berkurang ya. Ini bukan ICE, ini namanya apa ya? Mula-mula bereaksi sisa. Masih muda ya soalnya ya. Oke, kayaknya saya cek dulu udah di-download belum ya. Sudah, oke. Ini ya. Halo? Iya, Pak. Ini susah. Iya. PbCl2 digunakan dalam produksi kaca hias PbCl2. Saya kasih tahu caranya ini, garam dengan kelarutan sangat rendah. Kelarutan PbCl2 dalam air masa nggak tahu? Bisa ya? Dalam gram per 100 mili. Ini berarti kali mR-nya, mR si PbCl2 berapa? Kan mol per liter kan? Kali mR-nya PbCl2 berapa? Dapat gram. Ya. Kan terus ini 1 liter untuk 100 mili berapa? Perbandingan aja kan? Anda dapat gram per liter kan? Terus kalau untuk 100 mili, ya tinggal dibagi 0,1 kan? Halo? Gimana Pak? Jangan terlalu cepat gak Pak? Oh ya. Ini KSP. Kelarutan, kan saya bilang, kelarutan itu kalau di ujian atau di kuis, itu nggak molar. Gram per liter, gram per 100 mili, mau gram per berapa gitu ya. Jadi seperti ini sebenarnya. Misalnya ya, ini kamu udah dapat gram per liter nggak? Tadi. Nih, ini sama kan? Kelarutannya gram per liter kan, kali mR. Ini artinya apa? Gram per 1 liter kan? Nah, kalau gram per 100 mili ya tinggal berapa liter untuk 100 mili? 100 mili berapa liter? Halo?
0,1 Pak. Ya berarti jadi bagi 0,1. Ini 0,01863 kalau mau dalam 100 mili 0,1 liter. Nah, ini sama aja gram per 100 mili kan. Paham? Ini kan gram per 1 liter. Paham ya? Bisa dihitung? Nah, tadi. Ini ya. Ini nih gram per 100 mili. Kelarutan molar PbC2 dalam NaCl. Loh. Ini kan ion senama. Betul ya? Masih ingat ion senama? Halo. Masih ingat nggak ion senama? Contoh ini lagi. Misalnya saya bilang dia di dalam 0,1 molar KCl. Berarti yang ion yang sama yang mana? Cl kan? Halo? Ya Intan ya? Berarti Cl-nya sudah ada di inisial 0,1 molar kan? Berarti ini nanti 0,1 kan? Halo? Iya Pak. Ya. Jadi mau Cl-nya misalnya di dalam MgCl2 misalnya. Jadi 2Cl minus kan misalnya. Nggak ngaruh. Tetap ini 0,1 molar. Karena ada Cl-nya. Pokoknya dia penambahan Cl, mau berapapun dia molnya, tetap 0,1 di sini di awal. Misalnya, kalau dia KCl, kan namanya ion senama. Ion senama ya molaritasnya lah yang ditambahkan di situ yang sana sama. Pasti pergeseran keseimbangannya ke sini kan, dia akan semakin mengendap. Nanti lihat lagi K kali 100 lebih kecil dari konsentrasi awal, diabaikan nggak ini? Kalau diabaikan ya bisa kan kasih cari kelarutannya berapa. Atau KSP-nya berapa? Tadi ditanyain. KSP ya? Lumut ya. Oh, kelarutan. Cari kelarutan. Paham ya? Sebenarnya A sama B ini sudah sering saya jelaskan. Yang C apa lagi? Ketika 0,01 mol NaCl ditambahkan 100 mili PbNO3, 0,01 molar. Dan AgNO3 0,01 molar. Terbentuk endapan putih. Endapan putih yang terbentuk merupakan, coba NaCl ditambah Pb sama NaCl ditambah Ag, kan dia jadi PbCl2 atau AgCl. Wah. Jadi misalnya nih ada Ag apa tadi? AgNO3 ya? Apa sih tadi soalnya? Apa ditambah apa tadi teh? NaCl. NaCl tambah PbNO3. Jadi apa? PbCl2. Ngendap nggak? Potensi ngendap. Ya kan? NaCl tambah AgNO3. Potensi ngendap juga jadi AgCl kan? Ini udah ada KSP-nya. Ini juga ada KSP-nya. Ada KSP-nya. Nah, sekarang kamu bandingkan QSP sama KSP-nya. Jadi ini 0,01. Tambah ini.
Ya. Ini 100 mili, ada PbNO3, dan ada ini kan. Nah, sekarang 0,01 NaCl tambah 0, jadi volume totalnya 100 mili kan? Bener nggak? Ini kan padatan berarti ya? Kan nggak ada larutan, nggak ada volumenya kan? Ini molnya berapa? Ini molnya berapa? Ini molnya berapa kan? Ada molnya. Nanti ada volume total kan? Jadi cari konsentrasi si kan NaCl tambah PbNO3 berapa? Kamu dapat nanti Q-nya. Nah, QSP PbCl2 dengan KSP PbCl2 mana yang lebih besar? Kalau Q-nya lebih besar daripada KSP, ya berarti dia ke reaktan atau produk. Ke reaktan, lebih cenderung mengendap. Kalau QSP AgCl sama KSP AgCl lebih kecil, Q-nya lebih kecil daripada KSP, berarti larut. Itu aja. Jadi kalau misalnya mereka sama-sama ngendap, berarti QSP-nya PbCl2 sama KSP-nya PbCl2, Q-nya lebih besar daripada KSP, berarti dia ngendap. Berarti ini kayaknya QSP sama KSP PbCl2 atau QSP dengan KSP AgCl sama-sama lebih besar. Jadi pasti ini jawabannya benar atau enggak ini? Kamu pilih ini. Ini siapa sih? Hasna tadi ya? Nggak tahu Pak benar atau belum ada yang reviewnya. Nah, ya sudah hitung yuk. 0,01 mol. Saya catat dulu. Saya Bapak nggak bisa. boleh tolong di-annotate aja nggak Pak? Soalnya pusing kalau dengerin suaranya aja. Annotate. Ya, saya lagi catat ya. 100 mili PbNO3. Jadi sebenarnya bandingkan Q sama KSP-nya. AgNO3 tadi. Terus 100 mili. KSP AgCl berapa? 1,8 kali 10 pangkat min 10 KSP Pb. Tapi paham nggak pengerjaannya? Ini saya tulis di sini. Ini ya. Bisa nulis. Molnya NaCl berapa? 0,01. Saya tulis. NaCl. Aduh. Loh. Kok hilang? Coba sambil yang ngerjain, yang paham mengerjakan QSP sama KSP. Kan KSP-nya udah ada. Tinggal cari QSP-nya dengan konsentrasi yang disebutkan tadi. Ada NaCl, ditambahin PbNO3, masih jadi PbCl2 dong. Ada NaCl, tambah AgNO3, masih jadi AgCl dong. Kan ngendap. Nah, sekarang berapa konsentrasi Cl- dan Pb2+ yang berasal dari NaCl, Cl-nya, dan Pb2+ dari mana tadi? Dari PbNO3 2 kali. Ya, bisa kebuka nih PowerPoint. Makanya kasih dulu sebelum kuliah, biar saya siapkan, biar saya tulis. Ini saya download spontan kan jadinya nggak siap sebenarnya. Untuk menampilkan. Emang sih kalau daring begini. Ntar. Tuh. Intan paham nggak yang saya bilang?
Masih kurang paham, Pak. Ini aja. Berarti QSP sama KSP nggak ngerti. Ada NaCl tambah PbNO3. Berapa? 0. NaCl-nya padatan. Ditambahkan PbNO3 2 kali. Berapa? Ada juga sih AgNO3 ini. Isinya ini 0,01 molar, ini 0,01 molar, ini 100 mili. Betul? Nah, NaCl ini akan bereaksi dengan PbNO3 2 kali, menghasilkan PbCl2, betul? Dan ion spektatornya ya. Di sini ngerti? Kemudian NaCl ini padatan. KSP-nya tadi berapa? 1,6 kali 10 pangkat min 5. 2 NaCl, makanya PbNO3 2 kali, tambah berapa? Oke. Kan terjadi dua reaksi seperti ini. Betul nggak? Ya. KSP AgCl 1,8 kali 10 pangkat. Masing-masing 0,1 mol. Ini 0,01 mol. Ini berapa? 0,01 molar 100 mili. Ini 0,01 molar 100 mili. Betul kan? Halo. Nah, sekarang kalau AgCl, dia kan menjadi Ag plus dan Cl min. Betul nggak? Ungkapan KSP-nya apa? Ag plus sama Cl min kan? QSP-nya sama kan? Nah, sekarang konsentrasi Ag plus-nya berapa sekarang? 0,01 molar. Halo? Betul nggak? Halo? Konsentrasi Cl min-nya berapa? 0,01 mol dibagi 0,1 liter. Berapa ini? Halo? PbCl2 itu kan menghasilkan Pb2 plus dan 2 Cl min. Benar? KSP-nya konsentrasi Pb2 plus dan Cl min pangkat 2 kan? Halo? QSP-nya juga sama kan? Pb2 plus Cl min pangkat 2. Sekarang Cl min-nya berapa di sini? Per 0,1 liter. Pb2 plus-nya 0,01 molar. Kan nggak ada pengenceran kan, karena volumenya 100 mili ya, 100 mili saja. Nggak mesti dalam 0,01 molar. Berapa ini? Ini A, ini B. Membandingkan QSP si siapa sih tadi? PbCl2 lebih besar nggak daripada KSP PbCl2? Kalau ini pasti mendap. Kan kemarin tuh QSP lebih kecil dari KSP, berarti larut.
QSP lebih besar dari KSP? Enggak. QSP sama dengan KSP setimbang. Paham? Nah, ini kamu dapat pastinya jauh lebih besar dibandingkan dengan KSP-nya. Ini 10 pangkat minus, 10 pangkat minus. Yang lainnya kayaknya enggak. Paham? Ada yang mau nanya? Hasna paham nggak? Jadi betul banget. Saya udah kasih kuliah ini kan? Hah? Halo? Salah ya? Ada yang mau tanya? Kamu dapat key-nya berapa sih? Oh, ini cuma 2 lagi. Suruh ngitung key. Paham nggak ini? Intan? Udah paham, Pak. Ya. Oh, bukan ini. Yang nanya. Oke. Asna, ada yang mau nanya nggak? Ngerti Pak yang soal tadi. Nah, ini pengendapan selektif. 2 jenis logam, MNS dan SNS. Oh, ada KSP, ada KSPA. Oh, ini Anda dikasih bingung aja. KSP sama KSPA dalam suatu percobaan memiliki sampel yang mengandung ion mangan 2 dan timah 2 dengan konsentrasi 0,1 molar. pH awal larutan yang terukur adalah 0, yaitu pada H+ sama dengan 1 molar. Gas H2S ditambahkan ke dalam larutan sehingga H2S menjadi 0,1 molar. MNS bentuk hijau akan mulai mengendap pada konsentrasi H+ sebesar, sedangkan NS akan mulai mengendap pada H+ sebesar. Ini sebenarnya QSP KSP lagi. Tapi sebenarnya bukan QSP sih. Kalau dilihat di sini kan ada KSP sama KSPA. Kan ada penambahan H+ kan. Saya tanya dulu ke kalian, bagaimana reaksinya? Paham nggak reaksinya? Hah? Panjang ceritanya, tapi ini SNS. Bagaimana dapat SNS? Loh, kan ada KSPA nih, ada KSP. SN2 plus tambah S2 min kan? Ini bahasa konjugasi bukan? Yang kuat kan? Kalau dia bereaksi sama asam bagaimana? Halo? Begini kan? Ada di slide saya. K2.
Jadi gini kan, S tambah 2H plus jadi SN2 plus tambah sini kan, H plus yang dimainkan di sini kan. Ini ada apa? SP A. Ini ada, ini ada. Yang ditanya kalau ini ditambahkan berapa molar tadi? 1 molar. Tinggal ICS saja kan. Plus X min 2X kan jadi 1 min 2X plus X plus X. Berarti mainnya di KSPA. Yang ditanya apa sih? Berapa nilai H plusnya kan? Saat dia mulai mengendap. Ya udah cari kelarutannya sih ini. Berapa nilai H plusnya di sini? Kan awalnya ditambahkan 1 molar tadi ya. Mau dilihat soalnya. Jadi setelah Anda dapat kelarutannya, ini kan solid. Baru Anda masuk ke nilai H plusnya. Ini nanti misalnya ya, nanti ada KSPA kan. Nah, KSPA sama dengan KSPA itu KSP yang mengandung asam. Terus H plus ya. Nah, nanti cari H plusnya. Akar dari SN2 plus H2S per KSPA. Udah. Dapatnya berapa? Ini kan nanti coba kita lihat soalnya tadi ya. Sampel mengandung ion mangan 2 dan timah. Berarti saya cuman tadi ngambil si timah ya. Jadi H plus 1 molar. Berarti tadi 1 molar awalnya. Gas H2S ditambahkan ke dalam larutan sehingga menjadi 0,1 molar. Konsentrasi masing-masing 0,1 molar. Berarti kelarutan mangan dan timah ini 0,1 molar. pH yang terukur adalah 0, yaitu pada 1 molar. Gas H2S ditambahkan ke dalam larutan, sehingga H2S menjadi 0,1 molar. MNS bentuk akan mulai mengendap pada konsentrasi H plus sebesar. Berarti cari H plusnya yang tadi, cuman konsentrasi awalnya untuk H plusnya tadi 0,1 molar kan. Dan ionnya, kan tadi ada ionnya. Nah, ionnya konsentrasinya juga 0,1 molar. Jadi ada konsentrasi ionnya, ada konsentrasi si asamnya. Berdasarkan informasi tersebut, mulai mengendap konsentrasi H plusnya berapa. pH awal larutan terukur adalah 0, yaitu H plusnya 1 molar. Berarti tadi konsentrasinya 1 molar kan. Ion-ionnya 0,1 molar. H2S-nya 0,1 molar. H plusnya berapa kan? Saat MS mulai mengendap. Sedangkan NS mulai mengendap pada H plus sebesar, ya cari H plusnya sebenarnya berapa. Yang tadi saya bilang. Jadi di sini tadi ada berapa? 0,1 molar. 0,1 molar. Paham nggak Hasna? Berarti di sini 0,1, ini 0,1, ini 1. Kan tadi pH-nya 0 ya, atau H plusnya 1 molar kan. Kemudian ion Se2 plusnya tadi berapa? 0,1 molar. H2S-nya berapa tadi? 0,1 molar. Ini seperti ini. Tidak dapat H plusnya. H plus inilah berapa saat SNS mengendap. Kan KSP. Jadi H plusnya saat yang dihasilkan di sini. Jadi kan kamu dapat
Sorry, saya salah di sini ya. Kan dapat H plus sebenarnya. Bisa di sini. Jadi, kan perumpamaannya jadi 0,1 plus X, ini kuadrat kan, per 1 min 2X kuadrat. Betul nggak? Kuadrat-kuadrat hilang kan sama dengan akar dari KSPA kan? Intan paham nggak? Paham, Pak. Ya inilah H plusnya kan. Sama aja. Cuman bedanya tadi ini bentuknya saya sudah jabarkan bentuknya gitu. X-nya itu adalah kelarutan kan. 1 min 2X itu adalah H plusnya. Yang ditambahkan saat SNS mengendap kan. Memang CNS mengendap berapa H plus yang ditambahkan? Saat awalnya 1 molar pH-nya, SN2 plusnya 0,1 molar, H2S-nya 0,1 molar. Paham ya? Itu baru 2 saya download. Yang MNS sama seperti ini juga. Cari H plusnya. Kan nilai KSPA-nya beda-beda kan? Halo? Yang jelas Anda tahu turunannya bagaimana bisa dapat KSPA. Paham? Jam berapa sekarang? Jadi sebenarnya ada semua di slide ya. Jangan lupa absennya sudah dibuka. Ini saya hapus ya. Bisa dicari? Hasna, ada yang mau ditanya nggak Hasna? Hasna? Iya Pak, nanti saja Pak saya tanya. Ya, kalau nggak lihat terkait KSPA yang video saya terkait KSP di sini. Karena sebenarnya konsentrasi awalnya sudah diketahui semua di soal. Ya. Jadi kalau dilihat di sini konsentrasi H plusnya ada, konsentrasi H2S-nya ada, konsentrasi ionnya ada. Jadi tinggal berapa H plus pada konsentrasi H plus berapa gitu kan. Terjadi KSPS tersebut. Ya. Pahami dulu ada terkait KSPA. Oke, baik. Mungkin kita akan latihan lagi sedikit saja. Tadi sudah KSP banyak ya. Kemudian lanjut. Ini sudah. Nah, ini mungkin tadi dari kelarutan ke KSP sekarang. Tadi kan dari KSP ke kelarutan ya. Mau gram per mili, mau gram per liter, mau molar. Terserah. Kalau molar, molar. Saya baru download tadi cuma 2, jadi nanti saya kirimkan hasil yang soal yang lain. Nanti saja. Nah, kalau ini Anda rubah mundur gitu ya. Jadi dari kelarutan rubah ke KSP. Jadi ini rubah dulu ke mol per liter, baru nanti mol dalam 1 liter, baru nanti ke KSP-nya. Gitu ya. Jadi ada S sama dengan 4,25 kali 10⁻³ ini kan gram per liter. Jadi Anda bagi dengan MR-nya, kemudian per 100 mili. Nah, ini Anda dapat berapa molar kan? Nah, PbSO4 itu kan S kuadrat. Ya kan? Jadi tinggal dimasukkan ke sini. Ini nonton video saya ya, sebenarnya kalian ya itu saja sih, tidak waktunya mungkin lagi ngapain gitu ya. Jadi nggak merhatiin, pas ujian pusing sendiri. Ya. Jadi 2 soal tadi aja, itu contoh soal yang saya sudah ajarkan. Bukan tidak diajarkan.
Dan belajar bareng itu perlu karena ada orang yang mengerti, ada yang tidak mengerti kan. Nah, itu wajar. Orang yang sudah mengerti mengajarkan ke yang mengerti. Jangan tidak mengerti disimpan. Pasti nggak ngerti. Nah, sekarang kalau KSP Ag3PO4 pada 25 derajat Celcius adalah 2,77 kali 10 watt min 18. Tentukan jumlah ion Ag+ yang terdapat dalam 100 ml larutan jenuh Ag3PO4 pada 25 derajat Celcius. Berapa ini? Nah, ini juga variasi baru nih. Ditanyanya jumlah ion. Ag3PO4 kita rubah jadi 3 Ag+. Ini saya kasih jawabannya, nanti kalian coba. Karena kalau saya suruh kalian kerjain, nunggunya lama pasti. Karena kalian harus latihan lebih banyak. 3 Ag+ tambah PO4 3-, ya. Ini kan kelarutannya ya dalam air. Ini 3+, ini plus 1 ya. Berarti 27X pangkat 4 kan kalau kita dari mana ini? Kan konsentrasi pangkat koefisien kan. Jadi Ag+, jadi ungkapannya sebenarnya adalah Ag plus pangkat 3 dan PO4 3-, gitu kan. Jadi 3X pangkat 3 sama X. Nah, ada kelarutannya. Ditanya adalah ion Ag+. Nah, di sini kita cari dulu konsentrasi Ag+, berarti dikali 3 kan. Jadi baca soalnya baik-baik, yang mau ditanya apa. Nah, di sini kita dapat mol per liter dari ion konsentrasi Ag+. Jumlah ion ini sama seperti jumlah partikel. Partikel jumlah atom, jumlah ion, jumlah mol, jumlah molekul sama. Dalam 100 mili. Berarti ini dibagi dulu 0,1. Kali dulu 0,1. Terus kali 6,02 kali 10 pangkat min 10 pangkat berarti. Di sini kamu dapat ion Ag+-nya. Jadi dalam konsentrasi begini terdapat ion Ag+ sebanyak 10 pangkat 18. Tadi kan dalam 1 liter, sekarang dalam 100 mili berapa? Contoh lain adalah kelarutan AgOH dapat meningkat jika ditambahkan Na3 karena terjadi pembentukan kompleks AgNH3 2 kali. Nah, ini pembentukan kompleks ya. Jadi ini AgOH, dia punya KSP. Kemudian tambah Na3, dia menjadi ion kompleks. Sehingga jadi kalau Ag ditambahkan basa itu pasti jadi senyawa kompleks Na3 seperti ini ya. Nah, yang ditanya adalah tetapkan kesetimbangan barunya. K-nya berapa? Nah, ini tinggal KSP dikali K. Kan dikalikan. Ini kan sama kayak manipulasi kesetimbangan kan? Halo? Soal ini paham? Paham, Pak. Oke, soal berikutnya. Ini sudah ya. Oh, ini tambahin. KSP Ag ini saya ambil dari beberapa ujian-ujian ya. Jadi kamu bisa pakai ini sebagai latihan soal. Ini sama nilai kelarutan dalam gram per liter. Ini Anda cari apa ini ion senama. Nah, ini contoh ion senama. Senamanya apa? Ag sama Ag kan? Jadi kalau dilarutkan dalam garam-garam tertentu yang larut, itu pasti ion senama. Ini konsentrasi awalnya di sini kan. Tambah 3X plus X. Ya. Nah, di sini KSP-nya berapa nih? Min 18 kali 400 masih lebih kecil nggak dengan konsentrasi awal? Masih lebih kecil. Berarti ini bisa diabaikan. Ya. Sehingga kita dapat berapa X-nya, kemudian kita kali MR-nya dapat gram per liter. Nah, itu contoh-contohnya terkait variasi lagi terkait KSP. Nah, yang KSPA tadi seperti itu, jangan lupa dipelajari juga.
sedikit juga terkait kimia organik. Hasil reaksi dari pentena dan HCl. Pentena dengan HCl jadi apa? Aduh Pak, KSP kemarin pusing ya, sekarang ngecek. Ini ada 7 soal. Dilihat saja dan dibaca saja. Nanti terkait itu. Sebenarnya masih ada lagi soal-soal di sini. Nanti saya kasih saja hasilnya, jawabannya sama soalnya ya. Dan jangan lupa untuk pelajari. Jadi hari Kamis itu, kalau hari ini saya mengerjakan. Anda lihat saya ngerjain kan, saya kasih jawabannya. Nah, hari Kamis saya kasih soal, tapi Anda mau kerjain, mau enggak, saya masa bodoh. Ya, saya kasih soal ke Anda bisa atau tidak, kan ada kelompoknya ya, untuk Anda diskusi. Kalau ada pertanyaan, bisa tanya ke saya. Ya. Jadi hari Kamis sudah nggak ada kuliah, dan ini kuliah terakhir. Mungkin kita bahas 7 soal ini. Yang pertama adalah hasil reaksi dari 2 pentena dengan HCl. Dia akan menghasilkan, kalau reduksi ya, dia akan menghasilkan, jadi H-nya di sini 1, H-nya di sini, Cl-nya di sini. Dia akan menghasilkan alkana ya. Jadi pastinya jadi pentan. Kemudian isomer alkohol, isomer itu apa? Rumus molekulnya sama, strukturnya beda ya. Nah, ini contohnya. Saya kasih Anda coba pahami. Terus yang tadi hasil reaksi antara asam etanoat dengan etanol. Karboksilat dengan alkohol dia akan menjadi ester ya. Jadi lihat aja nomornya. Metil etanoat, kemungkinan yang A, etil etanoat. Jadi jadi ester. Polimer kondensasi adalah poliamida. Jadi poliamida ini sama dengan namanya polipeptida. Polipeptida itu artinya apa lagi namanya? Protein. Kemudian asam etanoat tadi dengan ini asam etanoat dengan metilamina dia akan menjadi karboksilat dengan amina. Jadi amida kan? Nah, tinggal Anda cari tentukan. Ini jadinya metilamida. Menghasilkan alkohol, hidrolisis eter jadi alkohol? Ya. Hidrolisis alkena tambah H2O. Ya. Dehidrasi alkohol? Enggak ya. Kalau dehidrasi berarti alkoholnya direduksi. Nah, ini berarti tidak menghasilkan. Nanti ini Anda bisa baca sendiri, saya akan kasih. Bukan untuk dihafal, tapi dipahami ya. Kemudian kalau ini tadi larutannya dalam air, ini sama saja dengan reaksinya di dalam air. Sama kayak asam basa jadi asam konjugasi dan basa konjugasi. Jadi yang kemarin saya bilang amina sama karboksilat itu kalau dalam air dia menjadi basa asam konjugasinya. Ya. Baik, itu saja dari saya. Waktunya juga sudah habis. Nanti untuk yang ini saya akan kasih di Nteams atau di Edunext, dan juga untuk yang Hasna tadi kirim jawaban yang lainnya saya akan kirimkan ke Edunext atau ke grup ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau tidak ada, nanti hari Kamis Anda leluasa dengan belajar bersama, dengan diskusi bersama. Kalau butuh minta berdiskusi, silahkan dengan saya jam 3 sampai jam 5 sampai ngabuburit. Mungkin sekarang waktunya Anda yang mengejar ketertinggalan, walaupun